Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari IF4812 akan mempresentasikan tentang Project Based Learning, instalasi dan konfigurasi Ubuntu pada virtual machine. Kelompok kami terdiri atas Saya Ahmad Baik Wibowo dengan NIM 10301240066. Saya Ahmad Kadim dengan NIM 1030 124 00230. Saya Asrat Maja dengan NIM 1030124001442. Saya Ahmad Dafala dengan NIM 1030 12400386. Dan saya Muhammad Zirenda Fadwi Putra dengan NIM 1030124000038. Nah, pada presentasi kali ini, flow praktikum utamanya itu ada instalasi virtual machine, instalasi OS Linux dengan distro Ubuntu pada virtual machine, lalu ada verifikasi dan konfigurasi OS, terus ada membuat user dari beberapa anggota kelompok kami, lalu ada konfigurasi hak akses untuk user yang dibuat, dan simulasi hak akses terhadap file tertentu. Ini adalah prerequisite saja. Lalu saya akan menjelaskan konsep VM dan akses OS. Pertama itu ada virtual machine. Virtual machine itu komputer virtual yang berjalan di atas komputer fisik menggunakan software tertentu. Pada praktik ini gunakan Oracle VirtualBox Manager. Lalu ada virtual machine, kemungkinan user menjalankan sistem operasi lain seperti Ubuntu secara terisolasi tanpa mengganggu sistem utama sehingga cocok untuk kebutuhan simulasi server dan keamanan. Keuntungan lainnya, jika ada kesalahan konfigurasi, dia dapat reset. Lalu ada user access dan control OS. Ide dasar, siapa yang memegang kunci? Dalam OS, tidak semua orang memiliki hak yang sama. Akses dibagi menjadi beberapa level, yaitu root atau administrator atau super user dengan kontrol total, bisa mengubah sistem, menghapus file penting, dan menambah user. Lalu yang kedua ada standard user. Penggunaan harian bisa menjalankan aplikasi, tapi tidak bisa mengubah konfigurasi sistem yang krusial. Lalu yang ketiga ada guest atau service account. Akses sangat terbatas, biasanya hanya untuk satu fungsi spesifik. Lalu ada prinsip least privilege atau PLOP. Ide dasarnya itu hanya berikan yang dibutuhkan. Definisi formalnya, prinsip keamanan di mana pengguna hanya diberikan izin akses minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Contoh, admin dapat mengakses penuh, staff hanya mengakses folder kerja harian, guest tidak boleh mengakses data penting. Lalu ada tujuan utamanya adalah security dalam hal melindungi integritas data, akses, dan sistem. Lalu best practice-nya ada identifikasi tugas user, beri izin khusus, evaluasi berkala. Selanjutnya akan dilanjutkan ke instalasi virtual machine dan instalasi Ubuntu. Oke, sekarang kita akan memasuki instalasi virtual machine-nya. Kita search Oracle VirtualBox, download. Kita ini sama aja yang download Oracle. Kemudian kita masuk download untuk Windows host. Kita masukin, terserah mau taruh di mana, save. Nah, kita akan masuk di install ini, tunggu sampai selesai. Kalau sudah, kita buka. Yes. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Next, kita accept. Next. Ini change terserah mau di mana. Kita mau masukin ide di Ubuntu. Oke. Nah, dan next ini invalid instruction. Oh, ini nggak bisa, kita ganti dulu. Gitu. Kita buat folder baru aja. Next. Ini yes, ini sini yes, yes, install. Tunggu dulu sampai installnya selesai. Tunggu dulu. Selesai. Ini selesai.
Salinan Word. Nah, kalau sudah finish, ini tunggu bunyinya kebuka. Nah, kalau sudah kebuka seperti ini nanti. Oke, selanjutnya kita akan memasuki instalasi Ubuntu. Di sini saya akan memakai link yang sudah disediakan pada praktikum. Ini untuk file ISO-nya, kita download terlebih dahulu. Kita download. Nah, di sini file Ubuntu ISO-nya sudah terinstall. Kita akan memasuki ke VM-nya. Kita buat new. Ini namanya terserah apa saja. Terus masukin filenya di mana aja. Terus kita masukin file ISO-nya yang sudah di-download tadi, yaitu ini. Kita masukin. Nah, kemudian kita setup username sama passwordnya. Passwordnya atur kalian. Udah kan ini. Kemudian kita masuk ke spesifik virtual hardware-nya. Ini bisa disesuaikan pada spesifikasi kalian. 8 3. Ini juga memori Ubuntu minimalnya itu 20, maksimalnya tergantung laptop masing-masing. Nah, Ubuntu sudah terinstall. Jadi setelah tadi kita sudah membuat Ubuntunya, kita tunggu instalisasinya hingga selesai. Oke, setelah instalasi selesai, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Ini dan username-nya Hazel, karena tadi aku buat dengan nama Hazel, jadi tinggal masukin password yang sudah kalian buat sebelumnya tadi. Ini password aku. Tunggu dulu, set. Nah, tunggu aja. Nah, kalau sudah, ini di skip aja. Next. Nah, kalau sudah Ubuntu bisa siap untuk dipakai. Oke, sekarang kita akan memasuki ke tahap nomor 6, yaitu membuat user dari beberapa anggota kelompok kita. Yang pertama ada owner Hamad dan yang kedua ada staff Hazel. Lalu setelah itu kita akan konfigurasikan hak akses untuk para usernya. Jadi langsung aja kita buat dulu. Pertama sudo add user owner Hamad. Passwordnya owner 1234 owner 1234. Ini tidak perlu kita isi. Terus yang kedua itu add user staff Hazel. Passwordnya staff 1234 staff 1234. Nah, itu kita sudah membuat dua usernya. Sekarang kita akan membuat foldernya. Sudo dir dari data tugas. Terus habis itu kita akan mengatur kepemilikan dari foldernya itu sudo chown. Yang pertama ada owner Hamad sebagai ownernya. Terus yang kedua ada staff Hazel sebagai staffnya dari data tugas. Nah, ini kan sudah kita buat. Sekarang kita akan memberikan perintah untuk mengatur hak aksesnya itu sendiri menggunakan cmod terus 750 dari data tugas. Jadi makna dari 750 ini, 7 itu untuk owner, 5 itu untuk staffnya, dan yang 0 itu untuk yang lainnya. Nah, 7 itu terdiri dari angka 4, 2, dan 1. 4 itu untuk membaca, 2 untuk menulis, dan 1 untuk execute. Sedangkan 5 terdiri dari 4 dan 1, yaitu untuk membaca dan
mengeksekut saja. Oh ya maaf, itu tadi tidak bisa karena kita kelupaan untuk menulis sudo cmod 750 data tugas. Nah, 750 itu sudah seperti yang saya jelaskan tadi, cuman tadi tidak bisa karena saya kelupaan untuk menulis sudonya. Nah, ini kita sudah menyelesaikan untuk bagian nomor 6 dan 7, yaitu membuat user dan memberikan hak akses kepada user-usernya. Berhubung tadi Ahmad Kadim sudah melakukan setup untuk konfigurasi hak akses, di sini saya ingin melakukan simulasi sebagai bentuk pengujian hak akses tersebut. Baik, dimulai saja. Pertama, saya akan login dulu sebagai owner. Tadi berarti kita login sebagai su owner underscore Ahmad. Bentar, kita akan masukin passwordnya. Ini owner 1234. Bentar. Nah, bentuk perakitan udah menjadi owner Ahmad. Nah, kita coba nih masuk ke folder data tugas. Data tugas, saya ingin menguji nih bahwa si Hamad ini bisa membuat suatu file. Di sini saya coba file Hamad 02.txt. Lalu make clear aja di sini. Saya ingin make clear di sini. Make clear folder Hamad 02. Lalu saya coba logout dulu. Saya ingin sekarang login sebagai staff Hassel. Saya masukkan saja passwordnya staff 1234. Kita masuk ke folder cd data tugas yang dimana si Hassel seharusnya tidak punya wewenang di sini untuk membuat file ya. Lalu touch, kita coba kita coba ls dulu. Kita coba ls, sini ls. Nah, ada file hamad02.txt yang tadi baru kita buat. Ini apa nih file dan juga folder hamad02 yang baru tadi kita buat. Kalau yang tengah ini folder hamad sama file hamad.txt ini pengujian internal kami saja. Lalu saya lanjut. Saya ingin coba buat file Hassel deh sebagai Hassel nih. Cannot nih, permission denied, wajar karena dia nggak punya akses terhadap folder ini. Jadi sehingga dia diakses karena punya folder ini akses hanya owner saja. Sudah kita logout saja. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk ke yang analisis kasus. Yang pertama ada ancaman yang dapat dihindari. Nah, dengan setup virtual machine dan control access yang benar, jadi cukup terjamin bahwa sistem dapat menghindari akses yang nggak sah. Nah, yang kedua ada privilege escalation prevention. Dengan menerapkan least privilege, andaikan terjadi di suatu kantor salah satu akun staf bisa diretas tidak otomatis mendapatkan akses ke database pusat. Jika satu virtual machine terinfeksi virus, maka virus tidak akan menyebar ke virtual machine lain. Nah, misalnya ada jika terjadi kesalahan fatal atau serangan ransomware, kita bisa restore virtual machine ke kondisi aman dalam hitungan detik. Nah, untuk kasus yang kedua ada risiko kesalahan konfigurasi. Kesalahan konfigurasi adalah penyebab utama kebocoran data saat ini. Shared resource yang bocor memberikan izin read atau write pada folder host yang bisa diakses oleh semua virtual machine. Terus ada default credential, membiarkan username atau password VM tetap admin atau admin. Nah, yang ketiga ada shadow IT, yaitu membuat virtual machine baru tanpa pengawasan keamanan, yang akhirnya menjadi pintu masuk bagi peretas karena tidak pernah diupdate atau patching. Nah, yang terakhir ada over privilege service accounts, aplikasi yang diberikan akses root padahal hanya butuh akses menulis log sehingga sistem mudah diakses. Nah, yang terakhir ada potensi pembatasan pengembangan aplikasi atau trade-off. Keamanan yang ketat seringkali bergesekan dengan kenyamanan pengembangan sistem atau sistem trade-off. Nah, akses ACL atau Access Control List, pengembang mungkin terhambat jika harus meminta izin setiap kali ingin mengakses portal atau folder tertentu.
Terus ada log management, yaitu log yang terlalu detail atau verbose dapat memenuhi penyimpanan disk dengan cepat dan memperlambat performa virtual machine. Yang ketiga ada keterbatasan resource. Virtual machine yang terlalu dibatasi oleh CPU atau RAM bisa menyebabkan aplikasi crash saat tahap pengujian. Nah, yang terakhir ada debugging lebih sulit atau akses root tidak selalu tersedia. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.